Nenek mama alim ulama cediak pandai suluh bendang dalam nagari. Pai tampek batanyo pulang tampek baburitu. Teristimewa kepada para generasi muda, harapan bangsa, harapan orang tua, insyaallah fi yaumul ba'ad, di hari kemudiannya berguna sekali untuk orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa waktu selalu bergulir dengan romantisnya. Sekarang kita sudah berada di putaran 21 Zulqa'dah. Sebentar lagi insyaallah 2 kali Jumat lagi Pak, kembali gema takbir berkumandang di bumi pertiwi ini. Seluruh umat Islam akan kembali mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besar dan agungnya asma Allah. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri yang juga sering disebut orang Hari Raya Kurban. Namun kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita nggak banyak berbicara tentang masalah kurban. Cuman dari segi definisi dan pengertian, masih banyak mungkin di antara kita yang mengartikan korban itu adalah sebuah kerugian yang ada pada diri kita. Kalau kita mau secara kaidah bahasa itu korban itu qoroba yakribu, artinya mendekat. Kita lihat di sebagian ada yang mengartikan korban itu adalah sesuatu yang kita rasakan pada pribadi atau individu yang tidak menyenangkan. Apa contoh? Bahkan di dalam bahasa sering kita gunakan. Kamu kenapa? Saya korban dari ini. Berarti kita pendekatan jadinya. Kalau dari segi bahasa, korban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa hal ini diungkapkan kaum muslimin rahimakumullah? Korban itu adalah nanti sebagai sarana prasarana kita ketika hayat sudah berpisah dengan badan. Makanya dalam surat salah satu firman Allah sampaikan inna a'tainakal kautsar. Allah sampaikan dengan bahasa yang tegas di sini sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah suruh kita di sini fasholli li rabbika wanhar. Kok iyo tandolah banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, apa yang disuruh kepada kita? Kerajokanlah yang namanya salat. Setelah itu apa? Disambut dengan huruf waw. Waw di sini menghubungkan kalimat pertama dengan kedua, yaitu berkorban. Kalau kita selama ini selalu berkacamatakan bahwasanya salat itu wajib, memang betul wajib. Nggak ada hujah kita dalam hal ini. Nggak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah salat itu tidak wajib. Bukan berarti Islam itu berat. Nah, ini dalam sejarah kajian fikihnya Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Islam itu tidak memberatkan seberat pun apapun keadaan kita, kondisi kita. Ada yang disebut dengan istilah rukhsah. Di mana kita temukan itu? Di mana kita dapatkan itu? Salah satu rukhsah yang digambarkan Islam dalam kajian fikihnya, ketika kita seorang hamba sakit, dia wajib untuk sholat. Model sakitnya. Nah, kan gitu. Tidak bisa dia berdiri, dia diperbolehkan untuk duduk. Tidak bisa duduk, dia bisa tidur, berbaring. Bahkan dengan niat nanti, dengan isyarat. Itu salah satu bentuk rukhsah. Begitu juga dengan korban Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jangan kita anggap pengertian korban itu adalah menyengsarakan kita. Tapi ketika kita menganggap sholat itu wajib, memang wajib, bahkan kebutuhan kita sehari-hari, begitu jugalah korban. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai yang kita sampaikan tadi, kita tidak berbicara sepanjang putar korban. Tapi dalam hal ini insya Allah para asadid yang lainnya nanti akan membahas tentang masalah korban. Sebagai bahan usia takwa, Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita merujuk kepada firman Allah surat Yasin yang kita baca tadi. Allah gambarkan dalam hal ini begitu mewah dan indahnya kehidupan orang-orang yang sudah membuat amalan-amalan saleh.
Amalan soleh ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita mengulang-ulang, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang memiliki akal sehat. Inilah buah dari pekerjaannya. Di mana kita dapatkan? Di dalam firman Allah surat Yasin ayat 55. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Allah gambarkan dalam hal ini sesungguhnya penghuni sorga itu sedang bersenang-senang. Tidak mungkin orang mendapatkan sebuah ketenangan, kebahagiaan, ngalai-ngalai sebahasa awaknya kalau tanpa ia berusaha. Begitu juga berjuang Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Al-afu Bapak, sebelum kita teruskan, andai kata khatib tidak sampai mengutarakan, mencoba mengulang-ulang kita dalam hal ini, silahkan kembali kita buka firman Allah ini. Ayat 55 sampai nanti ayat 58. Ini kesenangan-kesenangan yang diperoleh orang Islam ketika ia berada di dalam surganya Allah. Kita nak baca orang-orang neraka dalam hal ini. Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tinggal sejenak. Dari semua kesenangan janji Allah yang diutarakan dalam firman-Nya surat Yasin ini, insya Allah kita dapatkan. Insya Allah kita bisa peroleh. Kembalinya kepada individu kita masing-masing. Jangan nanti keluar sebuah istilah seperti orang tua kita sampaikan, kemarau sabulan setahun lamonyo sepanjang kemarau, hilang gara-gara hujan satu hari. Bertahun-tahun lamanya kemarau, hilang suasana kemarau tadi di lantaran hujan semalam. Apa arti itu Bapak kaum muslimin rahimahumullah? Kita anggap kemarau ini adalah sebuah perjuangan kita. Berjuang kok Bapak kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama kita tahu bukan untuk dunia saja. Seorang bapak selaku kepala keluarga pergi pagi pulang patang peras keringat banting tulang, nyari nafkah itu memang wajib tugasnya. Makanya kita seorang mukmin dilarang betul, dilarang keras untuk bermalas-malasan. Tidak boleh kita bermalas-malasan selagi hayataka qabla mautika, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Syababaka qabla haramika, kita sehat, pergunakan sehat kita untuk kerja. Seorang pemuda yang masih statusnya dalam pendidikan, ayo pergunakan masa pendidikan dengan sebaik-baiknya. Apa kita ingin berlarut-larut online aja secara keterusan? Tidak mungkin. Nah, untuk itu Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bernostalgia kita dengan masa yang lampau, terkhusus amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Tidak dengan masalah kegiatan kita untuk dunia mencukupi kebutuhan keluarga, tidak. Tapi bagaimana perjuangan kita selama ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita bahkan tahu tidak mungkin seorang hamba itu mempercampur adukan antara perbuatan maksiat dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Apa artinya risiko Pak? Maksiat iya juga, berbuat ibadah kepada Allah iya juga. Ini tidak boleh ini. Bukankah salat itu salah satu hal langkah mendekatkan diri kita kepada Allah, sarana seorang hamba berkomunikasi kepada Rabb-Nya? Maka kalimat yang kedua keluar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan kita yang jelek-jelek dan untuk bisa menjadi seorang hamba yang baik. Sekarang muncul pertanyaan, lah ismayang yo, tapi maksiat yo juga. Mengerjakan yang namanya ibadah, salat 5 waktu, jidat ini 5 waktu tidak pernah tinggal untuk sujud kepada Allah, tapi juga sering berbuat maksiat. Nah, pertanda jangan salatnya yang disalahkan, pribadi kitanya ketika kita melakukan ibadah salat tadi bagaimana. Kesimpulan Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak nostalgia melakukan ibadah kepada Allah, tentu dengan harapan setidak-tidaknya bagaimana nilai ibadah kita ini bernilai di sisi Allah.
Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan modal kepada kita, memberikan sebuah pegangan kepada kita agar kita jangan salah tingkah, agar kita jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang harus kita hindari, yang harus kita jaga supaya yang amalan ibadah yang sudah susah-susah kita tumpuk jangan hilang begitu saja. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama kata Rasulullah, al-istighalu bi'ayubil khalqi. Jauhilah oleh kita suatu sifat, suatu sikap yang suka mengoreksi aib orang lain. Kalau ini tidak suka kita tidak kita filteri, tidak kita jago-jago mulut ko namanya saja mengucapkan lidahnya yang tidak bertulang, suka menyakiti perasaan orang, apalagi mencari aib orang lain, muncul penyakit kedua. Apa itu? Fitnah. Bapak kaum muslimin, Nabi di suatu sisi sampaikan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Walaupun nyata kita sabui, lahir pula kepada ghibah. Nah, untuk itu hati-hati kita dengan penyakit ini, suka mengurus aib orang lain. Bagaimana caranya kaum muslimin rahimakumullah supaya kita terjaga lidah ini, pikiran kita ini untuk mencari aib orang lain apalagi bergunjing? Rasul ajarkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an buyubin nas. Kecek Nabi lebih rancak awak suku maurus diri sorang-sorang, merenungi diri kita sendiri. Bara banyak kekurangan awak, bara banyak kelemahan awak. Dengan adanya kegiatan kita seperti itu tadi, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Apa kata Rasul? Beruntunglah orang yang suka mengoreksi dirinya sendiri sehingga dia lupa mengoreksi aib orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, waqaswatun qalbi. Penyakit yang kedua yang akan mengikis nilai ibadah adalah waqaswatun qalbi, kesat hati. Tak pernah menerima kebenaran, tak pernah mencari sebuah ketenangan yang ada pada hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyata-nyata dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, mari sama-sama kita buka nanti di sela-sela waktu kita yang kosong. Di situ Allah nyata-nyata nyatakan, sebesar apapun bejat kita, sebesar apapun, sering apapun kita berbuat dosa, yang namanya jenuh itu pasti ada, Pak. Setetes kesadaran ada pada diri kita, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada waqilatun haya, hilangnya rasa malu. Kalau malu sudah hilang, itulah tidak ada lagi bisa yang kita harapkan. Kenapa? Sudah bisa menghalalkan semua cara. Yang keempat kata Rasulullah, tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Ini akan bisa mengikis nilai ibadahnya. Walaupun begitu sulitnya dia berjuang menumpuk-numpukan ibadah, tapi tulul amal, panjang angan-angan ada pada dirinya. Dia hanya ingin ikut, berencana untuk korban tahun besok. Ada duit tapi tidak pernah diingat. Nah, ini sama saja. Kecek para pujanggawa, la tu'akhir amalaka ilal ghadima ta'madirun ta'malul yaum. Apa konsepnya? Jangan pernah kita panjang angan-angan. Ketika kita memiliki suatu kesempatan hari ini, jangan kita undur-undur hari besok. Kemudian kelanjutannya yang kelima, hubbud dunya. Hubbud dunya ini artinya orang yang terlalu cinta dunia. Wow, ini lebih mati lagi. Sampai-sampai orang azan tidak pernah dengar. Untuk dunianya dia mau bekerja, tapi untuk akhirat yang 5 waktunya berani dia tinggalkan. Padi bakar ruang-karuang, karajo tukang lambuik di sawah kuat wak mangke. Sementara untuk ibadah kepada Allah, tabungan yang panjang kejaran akhirat kita berani tinggalkan. Nauzubillah. Yang terakhir Bapak kaum muslimin rahimakumullah, adz-dzalimu la yantahi, maksiat yang berkepanjangan. Ingat seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah tadi, betapapun pecandunya kita di dalam berbuat maksiat, suko mampu awak, suko baju dia awak, bahkan mengambil barang orang, itu kan sebuah maksiat zalim yang berkepanjangan.
Allah memberikan sebuah pegangan dan modal kepada kita. Sebesar apapun candu kita, setetes kesadaran pasti ada pada dirinya selagi ia beriman kepada Allah. Selagi barometernya masih menggunakan tolak ukur sebagai manusia, yaitunya manusia yang memiliki jiwa sosial tinggi. Mudah-mudahan 6 hal ini dapat menjadi pegangan dan menjadi usia takwa bagi kita dan terlaksana hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf aku lu qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullayyum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid dirat ikhtim lana bil khair wa ya khair nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.